Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvino Stefanus Taek, NIM 21120007 dari kelas A dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Pada video kali ini saya akan mereview aplikasi AI yaitu ChatGPT dan Brandly dari mata kuliah komputasi bergerak. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Yang pertama itu ChatGPT. Untuk ChatGPT logonya seperti yang ada di layar. Lalu yang pertama, apa itu ChatGPT? ChatGPT di sini adalah chatbot yang berbasis teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat melakukan interaksi percakapan dengan penggunaannya secara canggih. Maksud canggih di sini, chatbot tersebut dapat memberikan jawaban yang luas ketika pengguna mengirimkan pertanyaan atau perintah untuk membuat sesuatu dalam bentuk teks. Contohnya, ketika info komputer meminta untuk membuatkan sebuah puisi dengan tema sahabat, ChatGPT pun akan memberikan jawaban dengan struktur kata yang baik. ChatGPT ini dibuat berdasarkan GPT 3.5, sebuah model bahasa alami yang menggunakan proses pembelajaran deep learning. Saat ini selain bahasa Inggris, ChatGPT juga sudah telah mendukung bahasa Indonesia. Jadi pengguna di Indonesia bisa mengajukan pertanyaan atau perintah dalam bahasa Indonesia yang kemudian akan mendapatkan jawaban dalam bahasa yang sama. Oke. Jadi maksud dari ChatGPT ini, ChatGPT ini sebuah aplikasi berbasis teknologi artificial intelligence yang dimana ketika para user ingin mengerjakan sebuah soal, dia tinggal memasukkan soal ke dalam aplikasi tersebut, lalu ChatGPT akan mengirim kembali jawabannya. Jadi ketika kita membuatkan contohnya puisi, pantun ataupun skrip coding, kita tinggal masukkan, kita tinggal kasih suruhan aja, perintah saja, maka nanti ChatGPT akan memberikan itu. Kemudian di ChatGPT ini sekarang kan sudah ada bahasa Indonesia juga, jadi ketika untuk kita yang Indonesia sini tidak perlu pakai bahasa Inggris lagi, jadi kita langsung pakai bahasa Indonesia, maka dia akan kirimkan jawaban bahasa yang sama. Oke, kita masuk ke berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan ChatGPT. Yang pertama, kelebihan ChatGPT di sini, yang pertama adalah menghemat waktu. Menghemat waktu di sini, jadi ketika kita mau mengerjakan banyak soal atau soal yang rumit, kita tinggal mengirimkan ke dalam ChatGPT, maka dia langsung memberikan jawaban di layar, maka kita tinggal menyalinnya saja. Lalu yang berikutnya ada menyerupai hasil kerja. Menyerupai hasil kerja di sini yang dimaksud, jadi dia punya pekerjaannya hampir sama dengan yang kita kerjakan manual. Contohnya soal matematika begitu, dia akan kasih penjelasan sama seperti yang kita kerja manual di kertas. Oke. Lalu kita masuk ke kekurangan ChatGPT. Untuk ChatGPT dia punya kekurangan, yang pertama pemahaman yang terbatas. Jadi di dalam ChatGPT ini ada beberapa yang kurang lengkap dalam ChatGPT tersebut. Lalu untuk jawabannya yang diberikan tidak selalu benar. Jadi untuk kekurangan dari ChatGPT itu, jawabannya yang diberikan tidak selalu benar. Jadi ada yang sedikit meleset atau kurang tepat begitu. Oke. Sekarang kita untuk langkah-langkah menggunakan ChatGPT. Kita kunjungi link ChatGPT dengan chat.openai.com, lalu kita login. Setelah kita login akunnya, jika kita belum memiliki akun, maka kita sign up atau kita daftar dulu. Lalu ketika sudah kita masukkan data-data, kita verifikasi akun dengan via email yang kita daftarkan. Setelah berhasil login, maka kita bisa gunakan untuk memberikan soal-soal atau perintah-perintah dalam ChatGPT tersebut. Oke, kita masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu Brandly. Untuk Brandly, logonya seperti ini. Apa itu Brandly? Brandly adalah perusahaan pendidik berbasis teknologi dan sebuah situs web belajar yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertanya dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelajaran sekolah secara terbuka ke pengguna lainnya. Brandly dapat digunakan di Android, iOS, dan peramban web dengan menjadikan
tingkat pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, serta terdapat 25 kategori mata pelajaran. Di Brainly, para pengguna dapat menanyakan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari pengguna lain dengan menjawab pertanyaan pengguna lain, maka penjawab akan diberi poin sesuai dengan yang ditentukan penanya. Pengguna yang menulis pertanyaan akan berkurang poinnya sesuai dengan yang diinginkan sebagai imbalan bagi penjawab. Poin ini akan dikumpulkan setiap harinya. Pengguna yang mendapat poin terbanyak akan tampil di halaman utama. Jadi untuk Brainly ini sebuah situs website yang di dalamnya dia hampir mirip-mirip dengan ChatGPT juga sih, tapi untuk Brainly ini kita mengirimkan soal tapi nanti akan dijawab juga oleh para user lainnya juga. Jadi dia seperti website diskusi begitu. Jadi ketika kita bertanya, nanti dari user lain dia akan menjawab. Ini soal yang kita berikan. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan Brainly. Yang pertama, berbasis kolaboratif. Brainly adalah sebuah platform berbasis kolaboratif di mana para pengguna dapat berbagi pengetahuan dan membantu satu sama lain untuk menemukan jawaban yang benar. Lalu yang kedua, bekerja dengan guru dan pakar. Brainly bekerja dengan guru dan pakar di seluruh dunia untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan akurat dan dapat dipercaya. Jadi selain untuk para siswa atau mahasiswa yang menggunakan, terdapat guru dan pakar juga yang menggunakan situs Brainly ini. Lalu aksesibilitas. Brainly dapat diakses oleh pelajar dari seluruh dunia, membuat pendidik lebih aksesibel dan tersedia bagi semua orang. Kemudian yang berikutnya adalah gratis. Jadi untuk Brainly ini gratis digunakan semua pendidik yang terjangkau bagi semua orang. Dua, pencarian dan jawaban cepat. Brainly menjadikan pencarian jawaban yang cepat dan efisien dan dapat menemukan jawaban yang mereka cari. Jadi di dalam sini kita dapat melihat jawaban dari beberapa user, jadi kita tinggal lihat mana jawaban yang sesuai dengan soal kita. Lalu yang berikutnya ada kekurangan. Dapat menjadi kurang akurat. Yang pertama, dapat menjadi kurang akurat karena jawaban diberikan oleh siapa saja dan kemungkinan jawaban yang salah atau tidak akurat. Jadi itu kekurangan yang pertama. Yang kedua, kurangnya interaksi dengan tutor. Brainly tidak menjadikan interaksi langsung dengan tutor, sehingga pelajar mungkin tidak dapat memahami materi dengan baik. Jadi untuk kekurangan ini jadi untuk pengguna itu dia tidak mendapat tutorial atau jawaban detail dari, tidak ada diskusi lanjutan lagi dengan yang memberikan jawaban tersebut. Lalu yang pertama, tergantung pada teknologi. Brainly tergantung pada teknologi atau koneksi internet, sehingga pelajar mungkin kesulitan mengakses situs atau aplikasi saat koneksinya lemah. Yaitu menjadi salah satu kekurangannya. Ketika koneksinya kurang lemah, maka dia akan lambat atau lemah. Lalu berikutnya tidak ada penguatan keterampilan. Brainly tidak menyediakan latihan atau tugas untuk memperkuat keterampilan belajar, sehingga mereka mungkin tidak dapat memahami materi yang baik. Ya, untuk kekurangan terakhir ini, jadi di sini yang pastinya Brainly tidak memberikan sebuah materi lagi, tapi dia hanya menyampaikan jawaban atau hasilnya saja. Jadi kebanyakan pelajar dia hanya mengambil jawaban saja tapi tidak mengambil langkah-langkahnya. Oke, thank you. Jadi sekian penjelasan dari topik tadi. Sekarang kita keluar untuk kita coba tes masuk di websitenya. Kita ke Chrome. Kita masuk dulu di ChatGPT tadi. Di bagian sini kita ambil link yang tadi. Kita ambil link ini, kita copy. Kita copy, lalu kita coba masuk. Oke, masih loading. Oke, jadi di sini ketika kita masuk, dia memilih untuk kita mendaftar dulu atau login. Jadi kalau kita sudah punya akun, kita langsung login saja. Kita login. Di sini saya login menggunakan akun
Google saja. Oke. Jadi ketika kita sudah masuk begini, oke, kita tinggal tekan di message sini. Kita mau minta apa? Kita mau tampil contohnya, kita berikan soal di sini, puisi aku. Jadi kita yang ketik puisi aku, di antara hiruk pikuk dia langsung menampilkan puisi aku. Tapi ini puisi aku kan ada banyak. Coba kita stop dulu. Kita stop, kita cari puisi aku karya Chairil Anwar. Chairil atau Chairil, kita aku ya, jadi kurang ya, jadi memberikan jawaban seperti ini. Contohnya kita minta lagi, kita stop dulu. Coba kita berikan contoh pantun humor. Jadi langsung memberi contoh pantun humor. Oke, makan sate malam-malam, tiru terus di pagi-pagi, dikira kemarin ngapain, ternyata cuma main game online. Oke, asik. Oke, jadi untuk ChatGPT dia kurang lebih untuk contohnya seperti ini. Jadi di sini ada fitur untuk dark mode juga ada. Lalu di sini ada riwayat pencarian kita. Oke, di sini ada untuk upgrade lagi. Sekarang kita masuk ke Brandly. Kita masuk ke Brandly. Oke, di Brandly sini kita bisa langsung menanyakan pertanyaan. Contohnya apa yang dimaksud, coba kita tanya apa yang dimaksud dengan pantun. Jadi di sini kita tinggal tunggu dia mencari jawaban dari para pengguna yang sudah menjawab, atau yang ini pertanyaan baru, nanti kita tinggal tunggu saja. Di sini masih ada kendala jaringan. Jadi ini salah satu kekurangan yang tadi kita lihat di mana, di sini kekurangannya untuk koneksinya internet lama jadi agak lemah. Dan ini jawaban dari semua user. Delete aja. Jadi di sini ada yang sudah tanya pantun lama, pantun baru. Jadi memberikan jawab. Pantun lama adalah berisi tentang nasihat-nasihat lama. Jadi seperti ini, setiap orang dia akan menyampaikan jawabannya sendiri. Jadi pasti jawabannya berbeda-beda. Akan tetapi di Brandly ini dia kurang akurat juga sih, karena banyak dari jawaban dari user lain. Jadi kita harus lihat baik-baik dulu untuk mengambil jawaban tersebut. Oke, di sini untuk kita masuk untuk daftar. Mungkin untuk di bagian sini kita untuk daftar menjadi akunnya supaya kita bisa mendapatkan poin juga. Oke, jadi kita kembali ke sini. Oke, jadi sekian penjelasan review aplikasi AI dari saya untuk ChatGPT dan Brandly. Sekian dan terima kasih.